Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullabi? Arju an takunu khaira. Ustaz berharap semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga anak-anakku sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari marbahaya dan juga dijauhkan dari fitnah yang bermunculan. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar akidah wal akhlak. Kita akan belajar tentang al-akidah wal akhlak. Sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam takdir, yaitu pelajaran 2. Bagi yang sudah punya bukunya, pelajaran 2 halaman 5. Kita telah membahas macam takdir. Setidaknya di sini ada 4 macam takdir, ya. Dilihat atau ditinjau dari segi masa atau waktu. Yang pertama takdir ajali, yang kedua takdir umuri, 3 takdir sanawi, 4 takdir yaumi. Nah, ini 4 macam takdir. Dua takdir sudah kita bahas, yaitu takdir ajali dan takdir umuri. Ini sudah kita bahas, tapi Ustadz ringkas lagi, Ustadz muroja lagi biar lebih paham lagi. Ya, takdir ajali itu adalah takdir yang Allah atau yang sudah Allah buat. Kapan? Sejak zaman ajali. Ya, takdir ajali ini disebut dengan qada. Takdir yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah buat sejak zaman ajali, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sedangkan takdir umuri yaitu takdir yang Allah tetapkan semenjak manusia itu berada di alam rahim. Allah tentukan rezekinya, Allah tentukan umurnya berapa, Allah tentukan apakah dia bakal menjadi orang soleh atau bakal menjadi orang toleh buruk. Yep. Nah, ini ketetapan Allah ketika dia berada di perut ibunya. Ini disebut dengan takdir umuri. Ya, takdir ajali itulah yang dikenal dengan qada. Adapun takdir umuri, sanawi, dan takdir yaumi ini namanya qadar. Nah, takdir itu kan secara umum dibagi menjadi 2, qada dan qadar. Ya. Kalau qada itu adalah takdir ajali, kalau qadar ada pada takdir umuri, sanawi, dan yaumi. Baik. Kemudian takdir yang ketiga adalah takdir sanawi. Takdir sanawi itu artinya takdir tahunan, yang mana takdir manusia selama 1 tahun itu dicatat ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Kapan mulai ditetapkan kembali itu? Kapan sekali setahun itu? Yaitu setiap malam Lailatul Qadar. Kita tahu malam Lailatul Qadar ya.
Malam Lailatul Qadar itu ada pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam Lailatul Qadar itu turunlah para malaikat Allah dan juga turunlah malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk suatu urusan. Nah, pada saat itulah para malaikat itu akan mencatat takdir hambanya selama 1 tahun. Apa yang bakal terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperbuat, apa yang akan menimpa manusia. Ya. Semuanya ditetapkan, semuanya dicatat ulang. Ya, untuk 1 tahun akan datang. Ya. Kalau di dunia pendidikan, di dunia pengajaran atau KBM, bagi para guru ada istilahnya promes. Ada istilahnya prota. Kalau promes itu artinya program guru selama 1 semester. Ada prota, program selama 1 tahun. Jadi sebelum menjalankan KBM itu, sebelum mulai ngajar, guru itu harus menulis dulu, harus menuangkan dulu dalam berupa tulisan. Selama 1 semester apa aja yang diajarkan, itu diprogramkan dulu, direncanakan dulu, ditulis dulu. Ya, hari ini tanggal sekian, kemudian bulan sekian yang diajarkan ini, bahannya ini. Selama 1 semester. Ya, jadi ini sudah masuk ke dalam program buku ini, sudah ditulis di dalam promes. Apa aja yang diajarkan, hari apa, tanggal berapa, materinya apa, itu sudah dicantumkan anak-anak sekalian. Nah, ketika memasuki waktu-waktu yang sudah dicantumkan itu, maka yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak boleh meleset. Demikian pula ada yang namanya prota, program tahunan. Apa aja program yang akan dilakukan selama 1 tahun itu dituangkan dalam waktu 1 hari. Atau bisa 1 jam dituangkan, ditulis. Selama 1 tahun begini, rencananya begini. Nah, selama 1 tahun itu maka berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, berjalan sesuai dengan apa yang ditulis. Maka bisa dibilang pada malam Lailatul Qadar itu malaikat membuat prota, program tahunan. Ya, Ustadz pinjam istilah KBM para guru. Ya, para malaikat itu menulis prota, program tahunan. Artinya apa saja yang bakal terjadi, apa saja yang akan menimpa manusia, apa saja yang akan dilakukan, dan semuanya akan terjadi. Ya, semuanya ditulis. Ini namanya takdir sanawi. Ya. Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina inna kunna mursalin." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Ahli tafsir menyebutkan bahwa pada malam itu dicatat dan ditulis semua yang akan terjadi dalam setahun, seperti kebaikan, keburukan, rezeki, ajal, dan yang lain-lainnya berkaitan dengan peristiwa dalam setahun. Hal itu pun telah tercatat sebelumnya di Lauh Mahfuz. Jadi anak-anak sekalian, di malam Lailatul Qadar itu malaikat ini akan membuat prota, program tahun, apa yang bakal terjadi semuanya. Dia catat. Tapi ingat, apa yang dicatat oleh malaikat ini semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Semuanya sudah tertera di Lauh Mahfuz. Dan Lauh Mahfuz itu sudah dicatat sejak zaman ajali. Ya, Lauh Mahfuz itu artinya sebuah papan yang terjaga. Itu Lauh Mahfuz. Lauh itu artinya papan. Makanya istilah lauhah. Lauhah itu artinya mading. Ya, tahu mading ya? Ini kayak ini mading nih. Ada papan, kemudian tempel informasi-informasi.
dia tulis artikel-artikel ditempel di mading, ya kayak gini, ini mading. Ya. Dalam bahasa Arabnya lauhah, mading. Adapun mahfuz artinya terjaga. Jadi lauh mahfuz adalah papan yang terjaga. Ya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, ya. Tidak ada yang menyonteknya kecuali setan-setan yang nakal. Setan-setan yang nakal itu naik ke atas langit, mereka ngintip lauh mahfuz. Oh, besok hari Rabu bakal terjadi begini. Si fulan bakal terjadi begini dan begini. Ini setan mengintip ini. Kemudian setan turun dari langit, ia mengabarkan kepada wali-walinya, yaitu dukun-dukun. Makanya dukun-dukun itu bisa meramal. Oh, besok bakal terjadi begini. Oh, kamu bakal terjadi begini. Ya, dari mana dukun itu tahu? Ia dikabarkan, dibisikkan oleh setan. Dari mana setan tahu? Karena setan itu naik ke atas langit dan intip lauh mahfuz. Intipan terhadap lauh mahfuz ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan-setan mereka banyak rame-rame naik ke atas langit, mereka mengintip lauh mahfuz. Ya, apa yang terjadi keesokan harinya itu mereka baca, kemudian mereka kabarkan kepada para dukun-dukun. Makanya para dukun, ya, sebelum diutusnya Nabi SAW sangat laku sekali. Sebab apa yang mereka kabarkan itu pas dan tepat, seperti apa yang dikatakan oleh para dukun itu. Ya. Lah dari mana para dukun tahu? Mereka dibisikkan, dikabarkan oleh setan. Makanya para dukun itu sangat laris, sangat laku dan sangat rame dulu di zaman sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena setan-setan pada saat itu mereka bebas naik ke atas langit. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi SAW, maka mulailah lauh mahfuz itu terjaga. Ya, mulailah lauh mahfuz itu terjaga. Setiap kali setan naik ke atas langit, dilempar dengan bintang. Ada bintang meteor yang jatuh. Makanya kita melihat ada meteor yang jatuh. Itu sebenarnya adalah bintang yang Allah lemparkan. Ya, bintang yang Allah lemparkan kepada setan-setan yang nakal, yang naik ke atas langit. Ya. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin." Artinya apa? Sungguh kami telah menghiasi langit-langit itu dengan bintang, dan kami menjadikan bintang itu sebagai lampu-lampu dan sebagai pelempar terhadap setan. Jadi bintang itu fungsinya ada 3. Fungsi bintang yang pertama adalah untuk menghiasi langit. Ini fungsi bintang yang pertama. Fungsi yang ketiga sebagai masabih, sebagai lampu-lampu penerang langit. Kemudian fungsi yang ketiga, bintang itu adalah sebagai senjata pelempar terhadap setan. Kalau kalian melihat bintang-bintang yang jatuh itu adalah lemparan terhadap setan. Ya, malaikat yang ada di atas langit melempar setan itu dengan bola api, sehingga setan itu pun hancur dan terbakar, dan mereka pun tidak bisa naik ke atas langit, tidak bisa mengintip apa yang ada di lauh mahfuz. Makanya sekarang para dukun itu sudah tidak laku. Apa yang mereka ramalkan, apa yang mereka kabarkan itu banyak yang dusta, banyak yang tidak benar. Dari zaman dulu tahun 2010 terjadi hari kiamat. Ada yang bilang nanti tahun 2011 terjadi begini-begini. Tahun 2020 akan terjadi begini-begini, akan hancur, akan begini-begini. Banyak sekali ramalan-ramalan para dukun ini itu yang tidak tepat. Yep. Kenapa dukun-dukun itu berani meramalkan? Yep. Karena ada anak buahnya yang mengabarkan. Dan anak buahnya itu mengabarkan dengan kabar yang dusta, kabar yang bohong. Ya namanya setan. Kata Nabi, wa huwa kadzub. Setan-setan itu adalah para pendusta, sangat berdusta para setan-setan itu. Ya, mereka tidak naik ke atas. Kalau mereka naik ke atas akan dilempar dengan batu panas, yaitu bintang. Nah, sekarang ini tidak ada yang berani naik ke atas sana itu. Makanya kita sering melihat ada bintang yang bergeser, bintang yang lari, terlempar dan seterusnya. Itu lemparan terhadap setan.
Sehingga lauh mahfuz, takdir Allah pun terjaga di sana. Dan itu mulai terjaga ketat semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah diutus Nabi SAW, para dukun itu sudah mulai tidak laku lagi. Belum lagi Nabi SAW memperlakukan hukum bagi para dukun. Ya, hukmu sahir darbatun bisayf. Bahwasanya bagi para dukun itu dipenggal lehernya. Di zaman Umar bin Khattab itu dipenggal leher-leher orang-orang yang melakukan praktek perdukunan. Ya, sehingga makin sedikit jumlah praktek perdukunan. Kalau zaman dulu itu sangat banyak sekali, bahkan hampir semua rumah itu orang bisa melakukan praktek sihir dan praktek perdukunan di zaman dulu. Ya, tapi kita kembali lagi, ya, bahwasannya takdir manusia itu sudah tercatat di lauh mahfuz. Lauh mahfuz ini terjaga, terkunci mati, tidak ada yang bisa melihat. Kalau zaman dulu setan-setan bebas berkeliaran dan bebas melihat di atas langit. Tapi sekarang sudah terjaga. Ya, sudah ketat. Ya, dijaga oleh para malaikat dengan bola apinya, yaitu bintang-bintang itu. Semua catatan-catatan yang ada di lauh mahfuz ini, tintanya sudah kering. Pena sudah diangkat. Ya, Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi bersabda, pena sudah diangkat sedangkan tinta sudah kering. Artinya apa? Takdir tidak bisa dirubah lagi. Apa yang ada di lauh mahfuz itu, maka itulah yang bakal terjadi, tidak bisa dirubah lagi. Kalau dirubah kan tentu tinta harus bisa dihapus. Ya kan? Kalau bisa dirubah tentunya pulpen ada di situ. Tapi kata Nabi, pulpen sudah tidak ada lagi karena sudah diangkat dan tinta itu sudah kering. Kalau sudah kering artinya sudah tidak bisa dihapus lagi. Ya, tidak bisa dihapus lagi. Tidak ada pena untuk merubahnya dan tinta sudah kering sehingga tidak bisa dihapus lagi. Artinya segala sesuatu sudah tercatat di situ dan semuanya bakal terjadi sesuai dengan apa yang sudah tercatat. Tidak bisa dirubah lagi. Takdir sanawi ini, takdir tahunan itu dituangkan ya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di lauh mahfuz di sana. Jadi malaikat ini pada malam Lailatul Qadar dia akan membuat program tahunan apa yang bakal terjadi selama 1 tahun itu di malam Lailatul Qadar. Ketika dia mencatatnya di malam itu, dia menyontek, dia melihat apa yang ada di lauh mahfuz. Mulai dari tanggal sekian, tahun sekian sampai tanggal ini akan terjadi begini-begini. Di copy paste sama malaikat. Thread dari lauh mahfuz menuju kepada atau dikopas ke takdir sanawi. Dikopas dari lauh mahfuz ke takdir sanawi. Dikopas. Jadi selama 1 tahun itu sudah dibuat ulang, sudah diperbaharui takdir itu. Ya, apa yang bakal terjadi? Ustaz Abbas duduk di sini mengajar kalian lewat online. Ini sudah tercatat ya sejak malam Lailatul Qadar kemarin. Dan apa yang tercatat di malam Lailatul Qadar kemarin itu dikopas dari lauh mahfuz, dan lauh mahfuz itu sudah tercatat sejak zaman ajali. Ya, sejak zaman ajali. Jadi urutannya begini anak sekalian. Dari zaman ajali menuju ke zaman umuri. Zaman umuri ketika kita masih ada di perut. Apa yang bakal terjadi selama hidup kita sudah dicatat di ketika kita masih ada di perut. Nah, ketika kita keluar di dunia ini, selama setiap tahun itu diulang-ulang lagi. Ya, apa yang ada di ajali dituangkan ke umuri, kemudian dari umuri dituangkan ke sanawi. Dituangkan ke sanawi tahunan. Ya, paham sampai di sini anak-anak sekalian? Kemudian ada takdir yaumi. Takdir yaumi itu adalah takdir harian, yaitu takdir untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam 1 hari, seperti penciptaan, rezeki, kelahiran, kematian, pengampunan dosa, kebahagiaan dan lain sebagainya. Ya, jadi setiap hari itu diperbaharui lagi. Ya, hari ini hari Senin, ya, itu dicatat ulang. Bakal terjadi begini-begini dalam 1 hari itu. Rezekinya, ya kelahirannya, kematiannya, pengampunan dosa, ya semuanya sudah ditetapkan di hari itu. Allah berfirman, yas'alhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin
Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Dalam kesibukan apa? Yaitu menetapkan takdir-takdir untuk hamba-hambanya. Ini setiap hari. Namun ingat, takdir yaumi ini tercantum di takdir sanawi. Dan takdir sanawi ini tercantum di takdir umuri. Dan takdir umuri ini ada di takdir ajali. Intinya semua takdir yang ada, semuanya sudah tercatat di zaman ajali. Kembali kepada zaman ajali. Semuanya sudah tercatat di zaman ajali. Baiknya seseorang, buruknya seseorang, semuanya tercatat di zaman ajali. Ya, tidak ada yang terlewatkan. Ya. Baik anak-anak sekalian, perlu kita ketahui semua ya takdir apa-apa yang menimpa manusia itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan hikmah Allah. Dan Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Baik maupun buruk itu adalah ketetapan Allah kepada hamba-hambanya. Dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah Maha Bijak, Allah penuh hikmah dalam berbuat terhadap hamba-hambanya. Ya. Ya, dan kita yakini itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal dalam hal ini anak-anak sekalian. Ya, Ustaz perjelas lagi dalam masalah takdir ini. Yang pertama, bahwasannya takdir baik maupun takdir buruk semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang menimpa kita tentu itu dengan hikmah Allah dan kebaikan untuk hamba tersebut. Takdir buruk yang menimpa kita ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya itu adalah kebaikan. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik, Maha bijak, segala apa yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan bagi kita. Yang baik menimpa kita, yang buruk menimpa kita, semuanya baik. Ingat, semuanya baik. Semua takdir Allah, semua ketetapan Allah yang menimpa hamba itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ya. Kita diberi kemewahan hidup. Alhamdulillah kalau kita ada mobil, ada dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah dikasih kesehatan, umur panjang, alhamdulillah, itu kebaikan. Kita bersyukur. Ini takdir Allah bukan? Ini takdir Allah. Nah sebaliknya kita diberi kekurangan sama Allah, kita dikasih penyakit oleh Allah, ya, serba kekurangan. Ini takdir Allah bukan? Ini takdir Allah. Kita katakan itu baik tidak? Jawabannya itu baik. Semua ketetapan Allah itu adalah baik. Ada hikmahnya di balik itu anak-anak sekalian. Iya. Mungkin Allah kasih kelebihan kepada kita. Ya, Allah menguji kita apakah kita bersyukur apa tidak. Kalau kita bersyukur, maka itu adalah baik bagi kita. Allah memberikan kekurangan kepada kita, Allah menguji kita. Ya, apakah kita bersabar apa tidak. Kalau kita bersabar, maka itu adalah baik. Maka semuanya adalah baik. Kita sikapin takdir Allah itu, apabila baik maka kita bersyukur, apabila itu buruk maka kita bersabar. Bila ia bersyukur maka Allah tinggikan derajatnya dan dia masuk ke dalam surga. Kalau dia bersabar Allah juga tinggikan derajatnya dan dia masuk ke dalam surga. Pertanyaannya itu baik apa tidak? Jawabannya baik. Jadi semua takdir Allah itu baik. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Ya. Nah kan ada yang mengatakan takdir baik dan takdir buruk Ustaz. Ustaz jawab, baik dan buruk itu menurut kacamata manusia. Memang ketika manusia itu diberi kemewahan dan kemudahan, itu kacamata manusia itu baik. Ketika dia diberi kekurangan dan sakit, menurut kacamata manusia itu buruk. Tetapi menurut hukum takdir dan ketetapan Allah, semua ketetapan Allah itu baik. Dengan hikmah ya dan kehendak Allah, ya tentunya itu adalah kebaikan untuk hamba. Ya, sekali lagi, makanya kalau ada istilah orang mengatakan takdir itu kejam, maka dia telah mencaci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bahkan ada film sinetron di zaman dulu tahun 90-an.
Ya, ada film sinetron judulnya Takdir Memang Kejam. Ini celaan, ini cacian terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana bisa Allah menetapkan suatu perkara ya lalu kita katakan kejam. Ketika Allah berbuat kita katakan kejam. Ya, ini adalah celaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, semua takdir dan ketetapan Allah itu adalah baik. Harus kita terima. Kalau menurut kacamata kita itu adalah kebaikan, kita syukuri. Sedangkan menurut kacamata kita itu adalah keburukan, maka kita sabar. Ya, syukur dan sabar ini adalah kebaikan bagi seorang hamba. Ya, ini hal pertama berkaitan dengan takdir. Ini hal yang pertama berkaitan dengan takdir. Kemudian hal yang kedua yang berkaitan dengan takdir, tidak boleh kita berhujjah, tidak boleh kita berdalil dengan takdir ya untuk suatu perbuatan. Misalnya, kan segala sesuatu Allah sudah catat di Lauh Mahfuz, tentang baik, tentang buruk, ya, tentang amal soleh. Orang itu beramal soleh sudah ditakdirkan, orang itu berbuat jahat sudah ditakdirkan, orang itu mencuri sudah ditakdirkan, orang itu tidak sholat sudah ditakdirkan. Tidak boleh kita berdalil dengan takdir. Misalnya si Khalid tidak mau sholat. Diingatkan sama abinya, ayo nak kita pergi ke masjid, kita sholat. Wah, udah mau sholat abi. Lah kenapa? Kan sudah takdir Allah. Jadi takdir Allah itu kan saya tidak sholat, makanya saya tidak sholat. Nah, ini berdalil dengan takdir. Ya, seakan-akan si Khalid sudah naik terbang ke atas langit kemudian menyingkap ya Lauh Mahfuz sehingga dia melihat semua apa yang ada di situ. Atau misalnya si fulan dia mencuri, mengambil barang orang. Lalu dibilangin, "Kenapa kamu mencuri? Kan sudah takdir." Nah, ini berdalil dengan takdir namanya. Kenapa tidak puasa? Kan sudah takdir. Tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir. Ya, ini kekeliruan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW telah menyerahkan usaha dan ada keinginan pada diri seseorang. Dan manusia itu ada pilihan yang Allah kasih, dan manusia punya keinginan, dan manusia punya perbuatan. Ada usaha, ada keinginan ya pada diri manusia. Jadi manusia itu bisa merubah, manusia itu bisa berbuat. Ini yang pertama. Ada keinginan, ada perbuatan, ada usaha. Kemudian yang kedua, baru kita serahkan kepada takdir. Jadi takdir itu urutan yang kedua, anak-anak sekalian. Tidak boleh kita langsung mereka-reka. Oh, takdirnya sudah ditakdirkan begini. Tidak boleh. Harus ada usaha dulu, baru kita serahkan kepada takdir. Jangan takdir dulu. Orang yang berdalil dengan takdir dulu, ini seakan-akan dia sudah melihat isi takdir yang ada di Lauh Mahfuz, sedangkan dia tidak melihatnya. Ya. Jadi manusia itu ada usaha dulu. Ya, misalnya kan kita sudah ditakdirkan, ini yang kelas 5, yang kelas 6 mendekati ujian misalnya. Ujian kelulusan. Kita tidak tahu apakah kita lulus atau tidak nantinya kan? Kita tidak tahu. Jangan dia bilang, "Wah, saya tidak usah belajar ah. Kan lulus dan lulusnya sudah dicatat di Lauh Mahfuz." Kata siapa? Kata Ustaz Abbas. Wah, lagi-lagi Ustaz Abbas disalahkan. Ya, nanti orang tuanya komen. Iya, Ustaz Abbas di WA. Ya. Nah, jadi tidak boleh dia berdalil dengan takdir itu. Iya. Dia harus ada usaha dulu. Dia harus belajar dulu, belajar dan belajar. Setelah dia belajar, kemudian hasilnya tidak lulus. Lah, kan saya sudah belajar, kok tidak lulus? Nah, itu kan takdir. Iya, baru kita berdalil dengan takdir. Sudahlah, itu sudah takdir. Iya.
Ada orang yang berusaha untuk menikah. Dia melamar, misalnya melamar wanita. Dia melamar sini ditolak, melamar sana ditolak, melamar sana lagi ditolak. Di sana sini melamar ya ditolak terus. Sudah 10 kali dia melamar wanita, ditolak-tolak terus. Ya, kenapa ya? Kok saya udah nikah-nikah ini melamar beberapa kali ditolak terus? Kita katakan itu kan sudah takdir Anda. Ya, Allah sudah tetapkan Anda udah bakal nikah. Iya. Ada orang yang tidak lamar, tapi dia dilamar. Ya, dia kere, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Iya, rupanya juga kayak apa, tapi ada orang yang melamarnya, ada wanita yang datang untuk melamarnya, akhirnya dia pun menikah. Kok bisa ya? Bisa, itu sudah takdir. Nah, kembali lagi kepada takdir. Ya, jadi kadang ada usaha manusia, kadang tanpa ada usaha manusia semuanya terjadi. Kenapa? Semuanya tercatat di dalam takdir. Tapi ingat, tidak boleh kita berdalil dengan takdir terlebih dahulu. Berusahalah, mencobalah, berbuatlah, dan berkehendaklah. Ya, hasilnya baru kita serahkan kepada takdir. Ya, hasilnya baru kita serahkan kepada takdir. Demikian anak-anak sekalian kalian pembahasan Ustaz tentang takdir pada hari ini, semoga bermanfaat. Aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.